Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ini mengenai tentang jiwa seseorang. Dalam bahasa Arab disebut dengan nafas. Kalau istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan state of soul. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, juga Imam Mawardi mengklasifikasikan level jiwa seseorang. Nah, jadi sekarang kita lihat jiwa atau nafsu kita berada di level yang mana? Kita lihat ya. Yang pertama itu kondisi jiwa yang paling rendah, disebut dengan jiwa yang amarah. Kemudian sedikit lebih tinggi dari itu disebut dengan jiwa lawamah. Kemudian nambah satu level lagi, kondisi jiwa yang mulhamah. Dan yang paling tinggi ini adalah puncaknya, disebut dengan kondisi jiwa yang mutmainnah. Nah, sekarang kita lihat kita ada di level yang mana. Kalau kita masih senang melakukan dosa, berbuat maksiat dan hal-hal yang dilarang, dan kita merasa biasa saja, merasa nyaman, merasa enjoy setelah melakukan hal yang seperti itu, nah berarti kita berada di level yang amarah. Jadi sudah buat dosa tapi senang, enjoy, seperti nggak ada apa-apa, nggak merasa bersalah. Nah, ini amarah. Kita ngerti bahwa ini dosa. Bohong itu dosa. Memfitnah dan mengadu domba itu dilarang. Tapi ya kok senang aja kalau orang lain ribut, bertengkar. Jadi kalau sepi di tempat tongkrongan itu nggak asik. Sekali-sekali biar rame. Nah, dipancinglah dengan hal-hal yang begitu. Hati-hati. Kenyamanan kita saat melakukan dosa, menjalani maksiat, itu menunjukkan level jiwa kita berada di level paling rendah, yaitu level amarah. Kalau bahasa Al-Quran itu nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, jadi levelnya masih amarah. Kemudian naik satu level yang namanya lawamah. Level lawamah ini, kita tahu mana yang baik, mana buruk. Sebenarnya saya tahu ini dosa, tapi menghindarinya susah. Setiap kali saya melakukan dosa, saya menyesal. Mengapa saya melakukan itu? Nah, ini agak lebih baik daripada amarah tadi. Kalau yang amarah, dia tidak menyesal, dia enjoy. Ada kenikmatan yang dia dapati di situ. Tapi kalau lawamah ini, terjadi pergolakan di dalam batinnya. Sebenarnya dia nggak mau melakukan itu. Terjadi pergolakan antara yang baik dan yang buruk. Tapi pada akhirnya yang menang adalah yang buruk. Untuk dua kategori ini, ayo
Kira-kira kita masuk nggak? Enjoy nggak setelah melakukan dosa? Kalau iya, berarti level jiwanya amarah. Tapi kalau ada rasa menyesal, berarti masih mendingan, karena itu lawwamah. Naik satu level lagi, ada namanya mulhamah. Mulhamah ini dari kata-kata ilham. Ini juga sama. Dalam dirinya ada pertarungan antara baik dan buruk. Tapi dalam pertarungan ini yang baik menang. Jadi sukses, meskipun kadang-kadang ada tambahannya. Kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, dan masih rindu kepada nikmatnya dosa. Yang biasanya minum terus bertarung. Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak minum. Tapi yang membayangkan minum itu masih enak sebenarnya. Nah, itu mulhamah. Alhamdulillah Pak, saya sudah nggak curang lagi. Saya jujur terus sekarang. Tapi dulu ketika saya curang itu asik sekali. Waktu curang itu saya untung banyak seperti itu. Nah, ini mulhamah. Jadi yang menang dalam dirinya adalah kebaikan, meskipun kadang-kadang ada besitan kepada kenikmatan yang dulu pernah ia lakukan. Dan puncaknya nafas, state of soul, adalah mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang stabil, tenang, mantap dalam kebaikan. Kalau ini sudah tidak ada pertentangan lagi. Jiwa mutmainnah ini keren. Dan rewardnya pun luar biasa. Dalam surat Al-Fajr itu diberitahu rewardnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti yang bisa langsung mulus, langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makamnya sudah mutmainnah, yaitu jiwa yang sudah stabil, mantap, nyaman dalam kebaikan. Nah, ini bisa jadi bahan pertama bagi kita jika ingin muhasabah. Jadi ayo kita cek kita berada di level yang mana. Kita masih tergolong amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainnah. Jadi teori ini kita pakai untuk diri kita dulu. Jadi nggak usah nunjuk-nunjuk ke orang lain. Kita bereskan diri kita dulu. Kita pahami dulu hak state of soul kita. Kalau sudah begitu, insya Allah bisa kita keluarkan kepada yang lain, orang-orang di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.